jangan pernah yang namanya mengambil hak orang lain yang sudah menjadi haknya, yang sudah menjadi haknya gitu. Seperti itu. Karena kan kita lihat dari lihat awalnya pembantu, ya udah gitu. Sebenarnya dia mau menggunakan apapun ya urusan dia gitu. Yang penting ya si penerimanya tahu, terus juga ada hubungannya juga dengan si penerima. Jadi saya ngasih duit ke Mas Agus. Mas Agus mau apa? Mau buat kebutuhannya, mau buat kesehatannya. Ya walaupun niatnya buat kesehatan, tapi misalkan dia tiba-tiba menggunakan untuk hal yang lain, nggak apa-apa. Selagi memang untuk kebaikan. Kemudian ada Bang Saiful Jamil. Nah, Bang Saiful Jamil ini dulu waktu dia dalam keadaan lemah, kami membela juga, mendampingi ya Bang Saiful. Kita walaupun pro kontra yang namanya membela orang yang terzolimin, kita tetap bela, gitu Bang Saiful. Makanya karena punya perasaan kemanusiaan, Bang Saiful Jamil juga siap untuk mendukung, membantu Agus. Insya Allah. Nah, jadi Agus tuh sekarang uangnya itu udah habis 1,3 miliar dibagi ke sumbangan oleh Denny Sumargo dan Gary. Katanya persetujuan mereka di podcast. Katanya disetujui oleh pengacara donatur yang namanya Pablo. Pablo itu cuma dapat kuasa dari 2 orang ya. Dan Pablo itu nggak ngaku kalau dia pengacara Nopi, padahal videonya dia udah ngaku dia mundur dari pengacara Nopi. Ya. Jadi cari pengacara nanti jangan yang pimplan ya, jangan yang suka lupa-lupa. Padahal rekam jejaknya dia adalah pengacara Nopi. Nah, kemudian Bang Saiful Jamil, Ibu ini siap mendukung. Kalau untuk pengobatan ke Singapura kan uang udah ada, masih ada. Kemudian kalau kita gotong royong lah, gitu, udun-udunan. Jadi saya kalau ada kesulitan, saya cari dulu orang yang pernah sulit. Orang yang pernah sulit itu orang pernah kita bantu. Nah, klien-klien saya katakan, kamu sudah senang atau sulit? Oh senang, ya udah bantu teman yang sulit. Bang Saiful Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Singapura juga siap. Nah, kalau bisa Bang Saiful ajarin bagaimana Agus itu bisa main TikTok. Kalau bisa dia ajarin nyanyi atau joget Bang Saiful Jamil. Karena beliau ini pernah jadi yuri apa dulu? Ya kan. Nah, jadi luar biasa. Jadi walaupun harusnya saya diajarin dari penyanyi dan TikToker di supaya bisa dapat duit, saya mengalah dulu biar Agus duluan. Nah, kemudian Bunda ini, beliau ini ngumpulin semua teman-teman gitu. Nah, sayang kita lupa ngundang Agus ini ya. Tapi ya itulah, terima kasih Bu Eti. Selama ini dukungan kita pembela kaum lemah tetap berjuang dan tanpa pandang lelah. Kita bukan pengacara yang bisa diatur-atur atau pengacara yang mundur-mundur. Kalau sudah pengacara mundur, ya udahlah, mundur sekalian aja. Dan menyangkut nama Ilal. Nama Ilal itu memang pengacara, tapi dia tuh sarjana setelah umur di atas 40 tahun. Nah, kemudian kemampuan atau berpengalamannya bagi kita masih di bawah orang yang magang gitu. Jadi banyak tidak dilibatkan. Karena lawyer itu harus bisa menjaga mulutnya. Tidak boleh menjadi kepanjangan bergosip ataupun mengadu domba. Nah, kalau Ilal mengatakan dia mundur daripada pengacara Agus, kami protes karena dia tidak punya surat kuasa. Tidak ada surat kuasa. Jadi apa yang mau dicabut? Kalau mau cabut gigi, cabut rambut, cabut uban silakan. Tapi kalau cabut dari kuasa Agus tidak bisa, ya. Jadi Ilal maupun Pablo adalah sekelompok pengacara yang suka mundur-mundur, ya. Silakan mundur. Karena kita pengacara tukang pikir, bukan pengacara tukang parkir. Kalau tukang parkir mundur. Kalau tukang pikir kita selalu maju ke depan, ya. Oke. Nah, kemudian kenapa Ilal pernah menjadi pengacaranya Agus? Sebenarnya tanpa surat kuasa, seizin saya. Ketika kita wawancara di iNews TV, Ilal itu diusir sama istrinya. Kemudian 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak bawa baju, tinggalnya di puskesmas, ada dokumentasinya. Kemudian dibiayai oleh Pablo, dikasih uang 1-3 juta. Nah, dan dapat penghasilan 700.000. Harusnya jatah saya, tapi jatahnya dia. Jadi tolong, kalau Ilal mendapat keuntungan dari Agus, hormati Agus dan hargai Agus. Jangan permalukan Agus. Biar bagaimanapun Agus itu adalah orang buta yang bukan harus dilawan. Harusnya kita bantu dia, kita bantu. Kayak Ibu Eti udah siap. Agus mau berangkat, mau pilih hotel mana di Singapura, mau sehari, 2 hari, 3 hari, siap ditanggung sama Bu Eti. Ya Bu ya? Amin. Bang Saiful, tiket pesawatnya aman semua. Barat Abbas, uang sakunya siap. Jadi Marina, oleh-olehnya beli coklat siap. Yang lain mana? Karena mata Agus itu tidak bisa mengada-ada, nggak bisa lagi diapa-apain. Udah tertutup rapat. Udah kayak daging. Jadi di mukanya bukan ada mata atau bulatan, tapi daging semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Agus itu bohong-bohong buta atau bisa melihat lagi, bahkan ada dulu pengacara mengatakan Agus obatnya matanya diusap dengan dolar aja langsung melihat, ya.
itu adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan. Jadi kata orang Manado bilang, situ tuh mau tahu ya. Jangan mengaku manusia kalau tidak punya rasa kemanusiaan. Hanya manusia yang punya rasa kemanusiaan yang boleh dikatakan sebagai manusia sejati. Nah, demikian dari saya. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin apa sih yang mendasari Bu Hetty dan juga Bang Ipul nih untuk membantu Agus nih mungkin? Dari Bu Hetty dulu mungkin? Kalau kami itu dari awal dengan Bang Barat sudah sampaikan ke kami pada saat pertama kali. Karena memang kondisinya Agus. Kali Bang Barat sudah sampaikan kan. Ya, pernah kesini Agus ya? Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita bisa membantu saja. Oke, dari Bang Ipul mungkin Bang? Ya, karena kebetulan kita ini orang yang senang Menolong. saling membantu ya. Jadi di sini Bang Saiful Jamil ini orang yang mudah menolong, bukan yang menolong yang mudah ya, Mas. Jadi pokoknya apa aja ditolong sama Bang Saiful Jamil. Nah, itu saya senang. Makanya begitu saya tawarin tidak perlu proposal, Bang Ipul bantu Agus, siap. Nah, silakan Bang Ipul. Ya, keras suaranya. Oke, Bang Ipul mungkin bisa dibilang melihat dari kasus Agus ini yang cukup kontroversi ya, gimana nih Bang Agus? Bang Ipul mungkin melihatnya? Ya pokoknya sekarang posisinya udah dalam keadaan adem ayem ya. Jadi tinggal gimana cara kita mensupport dia, semoga dia kembali bangkit. Dan itu bukan sekarang kan. Kalau untuk sembuh kayaknya sih kemungkinan. Gimana gambarannya Bang Ipul melihat orang buta dihujat? Ya, Kajian peluang itu. Ya, itu sangat kejam ya menurut saya gitu. Jadi pasti saya yakin semua orang juga pasti nggak setuju. Dan sekali lagi bahwa jangan pernah yang namanya mengambil hak orang lain yang sudah menjadi haknya, yang sudah menjadi haknya gitu. Seperti itu. Karena kan kita lihat dari niat awal, niat awalnya membantu. Ya udah, gitu. Sebenarnya dia mau menggunakan apapun ya urusan dia gitu. Yang penting ya si penerimanya tahu, terus juga ada hubungannya juga dengan si penerima. Jadi saya ngasih duit ke Mas Agus. Mas Agus mau apa? Mau buat kebutuhannya, mau buat kesehatannya. Ya walaupun niatnya buat kesehatan, tapi misalkan dia tiba-tiba menggunakan untuk hal yang lain, nggak apa-apa. Selagi itu memang untuk kebaikan gitu. Kecuali, mohon maaf, pakai buat idol, ya kan? Untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang haram, mau seperti apa gitu. Pasti kita sedih kan? Nah, ini kan untuk kebutuhan kamu gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya, kalau tidak dibesar-besarkan, saya rasa juga masalah ini nggak akan rumit ya. Gitu. Melihat juga banyaknya hujatan yang masuk ke Agus nih, gimana nih Abang? Nah, namanya manusia hidup itu pro dan kontra pasti ada. Saya juga ada pro kontra kan, nomor juga wajar. Ibu ini tahan banting, sabar. Allah lagi menguji, memberi ujian buat mereka dan mereka tabah tegar terus. Jadi kata Bang Ipul ini maksudnya gini, sebagian harta kita adalah harta orang tidak punya atau orang yatim. Nah ini terbalik, bukan harta kalian, tapi hartanya orang yang sudah diserahkan ke Agus, sudah di rekeningnya Agus, tapi dihabisin, diambil lagi, dipermainkan. Nah itu boleh. Kepedulian Bang Saiful ini yang kita lihat dia punya empati dan siap membantu Agus. Jadi Saiful Jamil sahabat Agus juga, ya gitu. Insya Allah. Pokoknya yang sifatnya, kalau saya rasa udah masuknya udah ke zolim ya. Saya seperti itu. Seperti saya bilang tadi, kita udah menyerahkan ini ke Agus. Nanti mau manfaatnya untuk apa? Bisa membayar utang, baru kita apa-apa. Kalau menurut saya, yang penting itu memang utang-utang bersama, utang keluarganya ke siapa gitu kan? Atau untuk pengobatan memang dia tempat pengobatan, tapi ya udah, penting gue udah kasih lu, gitu. Intinya seperti itu. Gue udah kasih lu, gue mau manfaatkan apa ya udah terserah, itu tanggung jawab lu. Penting gue udah serahkan, niatnya gue buat pengobatan. Simpel gitu. Cuman ya kita tahu sendiri bahwa duit itu nggak ada temennya. Buat gitu, MM-an gitu, seperti itu. Oke, melihat kemarin juga bisa dibilang tuh uang donasi yang awalnya diperuntukkan untuk Agus tetapi dialihkan fungsi oleh pihak yayasan. Kalau saya rasa sih aneh juga sih ya, aneh juga sih gitu. Ya aneh gitu. Apa susahnya udah tinggal serahin aja ke si Agus sih kalau menurut saya gitu. Kan selesai beres. Ini artinya ada yang nggak ikhlas. Ada yang nggak ikhlas, ada yang
Ya kalau orang ikhlas ya udahlah. Kenapa duitnya dia dialihkan ke yang lain? Kalau menurut saya kan ya aneh juga gitu. Karena kan kontribusi awalnya kan untuk aku. Niat awalnya aja dulu kan. Awal itunya dulu. Misalkan juga mohon maaf ya, kayak seperti tadi mau dipakai buat haram kan apa itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia udah. Insya Allah pahala kita sudah tercatat gitu. Misalkan kita mau difungsikan untuk apa, untuk bayar ini, bayar itu, ya itu. Yang penting amal kita sudah tercatat, kita mau bantu dia. Cuman karena ada orang-orang yang mungkin ngiler, maksud saya ngiler dengan itu, akhirnya bikin alasan-alasan yang amat akal. Akhirnya orang-orang lain jadi tercuci otaknya. Tadinya udah ikhlas jadi nggak ikhlas. Jadi simpel sih kasus ini mah. Ya untung ada Bang Farhan. Yang banting. Ya, Bang Farhan dari dulu ya. Kalau beliau nggak tahan banting, mungkin sampai sekarang nggak bertahan. Ya, kalau saya nggak tahan banting, saya udah kita tinggalin di tengah jalan. Iya, tapi ketika dia hajar dia, ada lawyer yang bilang Bang Yusuf ke Bang Saiful dengan martabat. Iya, Bang. Ya alhamdulillah orang yang zalimin saya satu persatu tumbang semua. Ada yang satu yang dipanggil sama Ilahi nggak ada. Tapi kita nggak mau sebutin namanya. Pokoknya yang zalim sama Saiful Jamil masuk neraka semuanya. Enggak, ya kalau saya kan kasusnya lucu kan, Mas. Dia udah di penjara, udah jalanin masalah, kalau diungkit-ungkit. Itu kan aneh, akhirnya masyarakat kecuci otaknya. Itu misalkan dosa saya parah atau gitu, yang penting saya sudah bertanggung jawab. Bertobat. Ya kan, udah bertanggung jawab, saya udah yang menjadi orang baik. Ya kan? Kok masih diungkit-ungkit? Nah ini kasusnya seperti itu, Agus. Bedanya Agus soal uang. Udah niatnya mau ngasih buat si Agus pengobatan, tiba-tiba ada orang iseng nih, coba-coba nih cek otak. Mau ngisi otak orang nih, masyarakat nih yang udah nyumbang ke dia. Berhasil, ada sebagian berhasil dan tidak. Jadi namanya eksploitasi orang buta, dimanfaatkan kebutuhannya Agus, dapat uang, habis itu dicomot duitnya kan. Tapi yang jelas, pengadilan dunia itu masih bisa direkayasa. Tapi kalau pengadilan akhirat, orang-orang yang punya yang jahat dari pemerintahan ini juga ya, insya Allah lambat laun dia akan kena imbasnya. Gitu. Ya, saran saya buat Agus atau orang-orang yang terzalimi, sabar aja. Kalau misalkan kalian masih dipermainkan di dunia ini dan tidak mendapatkan keadilan, ada pengadilan Allah yang maha